Serat Walisono episode ketiga. 3 Pangeran Cempo menghadap Prabu Brawijaya di Mojopahit. Ketiga pangeran dari Cempo segera berangkat meninggalkan Palembang dengan kapal dagang yang menuju ke Majapahit. Perjalanan mereka lancar tak kurang suatu apa. Singkat cerita, mereka telah sampai di Majapahit. Tempat yang dituju adalah Kepatihan. Pada hari Kamis, mereka datang menemui Patih Gajah Mada. Sang Patih menanyakan asal-usul ketiga tamunya dan maksud kedatangannya ke Majapahit. Ketiga pangeran mengatakan apa adanya. Patih Gajah Mada suka mendengarnya. Kemudian segera bergegas melaporkan kepada sang raja Prabu Brawijaya. Berkata Patih Gajah Mada kepada sang raja, "Duhai Paduka, ada tamu yang baru saja datang. 3 orang tampan dan masih muda. Pengakuan mereka ketika hamba tanya berasal dari negeri Cempo. Masih cucu sang Raja Kian, keponakan dari Permaisuri Ratu Dwarawati. Satu orang bernama Raden Alim Abu Hurairah, sedangkan yang 2 merupakan kakak beradik putra Dyah Siti Asmoro. Yang tua bernama Raden Santri Ali dan yang muda bernama Raden Rohmat." Sang raja sangat suka mendengar kedatangan para keponakannya. Kepada Permaisuri Ratu Dwarawati, sang raja segera memberitahukan kedatangan para keponakan tersebut. 3 pangeran lalu dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya dan Permaisuri Ratu Dwarawati menyambut para keponakan dengan sukacita. Putra-putra sang raja kemudian dipanggil untuk menemui saudara sepupu mereka. Mereka kemudian saling beramah tamah dan menanyakan kabar dari Cempo. Kedatangan ketiga pangeran dari Cempo diterima dengan sangat baik di lingkungan keraton Majapahit. Apalagi akhlak ketiga pangeran juga mengesankan bagi siapapun. Sang raja dan permaisuri sangat mengasihi para keponakan. Namun mereka menyisakan sedikit kekecewaan karena ketiganya berbeda agama. Pada suatu hari, Sang Prabu Brawijaya bermaksud membuat acara bersukaria dengan mementaskan tarian Bedoyo Serimpi dan alunan gending dari gamelan keraton. Kehendak sang raja agar ketiga keponakan mendapat hiburan yang membuat mereka gembira. Namun ketika pementasan dilakukan, ketiga pangeran tampak kurang suka. Sepanjang pagelaran tak henti mereka mengucap ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prabu Brawijaya melihat gelagat bahwa ketiga pangeran tidak menikmati pertunjukan tarian yang digelar. Setelah pertunjukan selesai dari para punggawa Majapahit bubar ke tempat masing-masing, Prabu Brawijaya menanyakan hal tersebut kepada sang keponakan. Prabu Brawijaya berkata pelan, "Wahai anakku, aku lihat engkau kurang menikmati pertunjukan yang aku gelar. Apakah engkau punya ganjalan hati atau kehendak meminta sesuatu kepadaku? Katakan jika memang engkau ingin sesuatu." Ketiga pangeran Cempo berkata, "Duhai Wak Raja, bila Paduka berkenan, kami ingin Paduka sekalian bersama kami memeluk agama Islam. Agama Islam adalah agama mulia yang mengajarkan ajaran suci para Nabiullah. Di dalam kitab telah disebutkan, sangat tinggi derajat orang yang mau memeluk agama ini. Para nabi mendapat derajat yang tinggi karena memeluk agama ini. Maka sudilah kiranya Wak Raja untuk mempertimbangkan. Hanya ini yang kami minta. Selebihnya kami mohon maaf bila permintaan kami kurang berkenan." Sang Prabu Brawijaya ketika mendengar permintaan para keponakan sangat repot hatinya. Kalau hendak mengikuti permintaan ketiga ponakan, merasa malu karena sudah lama secara turun-temurun Majapahit mengamalkan agama yang berbeda. Maka Prabu Brawijaya berusaha mengelak secara halus. Berkata Sang Prabu Brawijaya, "Anakku, benar apa yang kalian katakan. Namun rasanya aku belum bisa menuruti ajakanmu. Aku tak hendak menyingkiri agamaku yang sudah aku peluk sejak para leluhurku. Adapun terhadap agama yang kalian peluk, aku tak keberatan. Kita memeluk keyakinan kita masing-masing. Mari kita laksanakan secara sempurna sebagaimana yang sudah dilaksanakan sejak dahulu kala oleh para leluhur kita.
Andai aku menolak agama leluhurku, maka akan tidak elok bagiku. Ibarat menolak yang ada dan mengejar yang tidak ada. Aku harap kalian tidak kecewa. 3 keponakan hanya tertegun mendengar keteguhan hati sang uak. Mereka kemudian pasrah, bahwa semua belum kehendak Tuhan yang Maha Agung. Ibarat beruntungnya orang lupa, masih beruntung orang yang ingat. Dan itu semua tidak bisa dipaksakan bila belum mendapat petunjuk Tuhan. Mereka kemudian bertawakal setelah menyampaikan ajakan kebaikan. Mereka menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka masih menyimpan sedikit kegembiraan karena sang uak permaisuri Ratu Dwarawati berkenan memeluk agama Islam dan Prabu Brawijaya tidak melarangnya. Setelah peristiwa tersebut, 3 pangeran Cempo mendapat kediaman di dekat istana. Ketiganya dijaga prajurit dan dihormati sebagaimana layaknya punggawa Majapahit. Walau demikian, karena tinggal di tempat yang berbeda agama dari agama yang mereka peluk, mereka kurang leluasa dalam menjalankan amalan beragama. Hal itu membuat mereka tidak kerasan dan bermaksud minta pamit kembali ke negeri Cempo. Prabu Brawijaya mencegah keinginan ketiga pangeran Cempo tersebut. Apalagi waktu itu negeri Cempo baru saja dikalahkan oleh negeri Koci. Negeri Cempo dalam keadaan rusak dan hancur. Ketiga pangeran merasa sangat sedih mendengar kabar tersebut. Prabu Brawijaya selalu membujuk agar ketiganya tetap tinggal di Majapahit. Lama-lama ketiga pangeran merasa terbiasa dan dapat menyesuaikan keadaan. Prabu Brawijaya merasa bahwa ketiga pangeran Cempo tersebut sudah berusia matang untuk berumah tangga. Sang Prabu berniat mencarikan jodoh untuk mereka. Prabu Brawijaya kemudian memanggil Bupati Tuban Arya Tejo yang mempunyai 3 anak perempuan. Oleh Prabu Brawijaya, ketiga anak Arya Tejo diminta sekaligus untuk dijadikan istri dari bagi 3 keponakannya. Adipati Tuban Arya Tejo berserah kepada kehendak sang raja dan menyambut dengan sukacita. Prabu Brawijaya segera memerintahkan kepada Patih Gajah Mada untuk mempersiapkan acara pernikahan mereka. Singkat cerita, Prabu Brawijaya mengadakan perayaan besar untuk menikahkan ketiga keponakan. Keponakan tertua Raden Santri Ali dijodohkan dengan putri Arya Tejo yang bernama Dyah Retno Maninjung. Adapun Raden Rahmat dijodohkan dengan Retno Siti Dyah Manilo. Dan pangeran yang paling muda, Raden Alim Abu Hurairah, mendapat istri yang bernama Retno Sadasar. Perayaan agung untuk wisuda pengantin dilakukan secara besar-besaran di Keraton Majapahit. Semua yang melihat 3 pasangan pengantin ikut bersukacita. Para pengantin tampak serasi dan berjodoh. Terlihat mereka saling mengasihi. Atas kehendak Prabu Brawijaya agar ketiga pasangan pengantin dapat hidup serasi dan harmonis, mereka ditempatkan di kawasan yang satu agama, agar mereka leluasa mengamalkan ajaran agama mereka. Tempat yang disediakan adalah Surabaya, yang waktu itu dipegang oleh pejabat Majapahit yang bernama Lembu Suro. Prabu Brawijaya lalu mengirim utusan untuk menyerahkan surat yang berisi penyerahan ketiga pangeran kepada Lembu Suro. Sesampai utusan di Surabaya, surat dari sang raja segera diserahkan. Arya Lembu Suro dengan tergopoh-gopoh menerima surat tersebut dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya menyatakan bahwa Prabu Brawijaya menitipkan sang keponakan kepada Lembu Suro dan minta menganggapnya sebagai cucu buyut sendiri. Biarkan melaksanakan agama yang dianutnya. Barang siapa ingin ikut dipersilahkan tanpa dibatasi. Arya Lembu Suro suka hati mendapat titipan 3 cucu buyut tersebut. Setelah selesai urusan di Surabaya, utusan segera kembali ke kota Raja Majapahit. Arya Lembu Suro memberi oleh-oleh untuk sang raja. Utusan segera kembali membawa oleh-oleh dari Arya Lembu Suro. Oleh-oleh diterima oleh sang raja dan dibuka. Sang Prabu Brawijaya sangat suka menerima pemberian dari Arya Lembu Suro karena menjadi pertanda bahwa Arya Lembu Suro menerima amanah dengan sepenuh hati. Di Surabaya, Arya Lembu Suro sangat mengasihi 3 pangeran Cempo yang sudah dianggap sebagai cucu buyut sendiri.
Ketiganya lalu ditempatkan terpisah untuk masing-masing melaksanakan tugas membimbing umat. Raden Santri Ali diangkat sebagai imam di Gresik dan diberi kedudukan sebagai pendeta agung dengan gelar Ali Murtado. Raden Rahmat diangkat sebagai imam di Ampel Dento dengan nama Pangeran Khatib, atau juga disebut Sunan Ampel Dento. Beliaulah yang memulai silsilah wali di Jawa. Adapun Raden Alim Abu Hurairah ditempatkan di Mojo Agung. Raden Alim Abu Hurairah mendapat pengikut yang banyak di Mojo Agung dan kemudian dikenal dengan nama Sunan Mojo Agung. Sang pendeta agung Ali Murtado di Gresik kemudian menikah lagi dengan putri Madura bernama Roro Siti Taltum, putri dari Aryo Baribin. Keduanya langgeng berjodoh tanpa